Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fid dharain. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah jamaah semuanya, ketemu lagi dalam kajian kitab Nasyaiul Ibad. Kita lanjutkan, masih berada di bab ketiga, yaitu sudah masuk nasihat atau maqalah yang nomor ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal isruna. Adapun nasihat atau maqalah yang nomor 24, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhillil ma'siyah, barang siapa yang keluar atau meninggalkan dari kejelekan maksiat atau kehinaannya maksiat, ila izzid to'ati, menuju kemuliaan beribadah kepada Allah. Ae mantarokal maksiyah allati tusayruhu dalilan, yaitu orang yang meninggalkan kemaksiatan yang menjadikannya itu adalah terhina, wa amila to'ati allati tusayruhu azizan, dan menuju atau merubah kepada kemuliaan taat kepada Allah yang menjadikan mulia. A'tahullahu salasa sifatin, a'tahullahu salasa sifatin, maka Allah telah memberikan dengan 3 sifat mahmudatin yang terpuji. Apakah itu? Agnahullahu ta'ala min ghairi malin, merasa kaya tidak hanya dengan harta, atau tidak menganggap bahwa menjadi kaya itu adalah dengan harta, akan tetapi menjadi kaya atau menjadi bahagianya itu adalah semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yunfikuhu bal bisukuni qalbihi, yaitu yang dinafkahkan apapun harta yang ada di dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, itu dinafkahkan dengan menjadikan ketenangan hati. Jadi maksudnya adalah ketika orang yang menjadi kaya itu bukan hanya karena harta saja, akan tetapi kekayaan itu adalah karena Allah Ta'ala. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Yang kedua adalah menjadi kuat bukan karena tidak adanya bala tentara atau para tentara, para pasukan. Ay asyakir, yaitu para tentara yu'inahu, yang membantunya, bal biquwwatillahi ta'ala, akan tetapi kekuatan itu adalah karena adanya kekuatan Allah Ta'ala, bukan karena kekuatan adanya tentara atau pasukan. Ini sifat yang kedua. Adapun sifat yang ketiga adalah wa'azzuhu ay wa'azzahu ay golabahu ala aduwih, dan merasa menang terhadap musuh min ghairi asyiratin, tanpa adanya bantuan dari orang-orang atau tanpa dengan bersama-sama. Jadi kita merasa menang dari musuh itu ajamaatin yu'asyirunahu ala binashrillah, yaitu secara bersama-sama kita menjadi menang dari musuh-musuh kita, akan tetapi kesemuanya itu adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi yang 3 sifat ini yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Baiklah jamaah semua, adapun nasihat yang selanjutnya adalah wal maqalatu khamisata wa isrin. Nasihat yang nomor ke-25, ruwiya annahu alaihi salatu wasalam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yaumin ala ashabihi,
Kharaja data yaumin ala ashabihi, pada suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar menemui para sahabatnya. Wa yuqalu, dan berkata Rasulullah kepada para sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan pagi-pagi kalian, atau bagaimana keadaan kalian di pagi hari. Itu adalah pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Dakhaltum fi waqti subah, yaitu ketika kalian memasuki waktu subuh itu bagaimana. Itu pertanyaan dari Rasulullah SAW. Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna aisyirna fis subah mu'minina billah. Kami itu ketika masuk pada waktu pagi atau pagi hari, kami ini menjadi atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jalla wa ala. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ketika posisi kalian di pagi hari bagaimana, maka para sahabat menjawab bahwa di pagi hari ini kami dalam keadaan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma alamatu imanukum, kalau kalian mengatakan bahwa di pagi hari kalian itu adalah beriman kepada Allah, apa tandanya yang menjadikan bahwa kalian itu adalah beriman kepada Allah, atau apa tandanya iman kalian kepada Allah? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, nasbiru alal balai, yang pertama kami selalu bersabar apa yang telah diberikan oleh Allah berbentuk cobaan-cobaan. Ini imtihani minallahi ta'ala, atau ujian-ujian yang datangnya dari Allah ta'ala. Yang kedua, wanashkuru alla rukhai, dan kami selalu bersyukur akan kemakmuran. Kami selalu bersyukur akan kemakmuran yang diberikan oleh Allah, ail ittisa'u fil ma'isyah, dalam perkembangan atau luasnya dalam perekonomian. Nah, itu yang kedua, sehingga kami selalu menjadikan beriman kepada Allah. Watar dobil khodoi, dan yang ketiga adalah kami ridho dengan kepastian atau bagian dari Allah. Hukmil ilahi, yaitu kepastian atau bagian dari Allah, fi a'yanil maujudah, di dalam ketentuan yang sudah ada. Jadi kami ini ketika di pagi hari selalu yakin bahwa Allah itu membagikan kepada kami rizki itu sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kami di pagi hari merasa beriman kepada Allah. Faqala alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul mu'minuna haqqan, kalau begitu berarti kalian itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ai imanan mutabiqan lil waqi, yaitu dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Itu adalah makna haqqan. Sementara kalian itu adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, warabbil ka'bati, di mana Allah itu adalah yang memiliki atau yang mempunyai Ka'bah. Wawunya ini adalah waw qasam, dan demi Allah artinya. Jadi kalau kita maknakan bahwa antumul mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bah, kalian semua itu adalah orang yang beriman benar-benar kepada Allah, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Nah, itu adalah maksudnya apa yang diserukan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang atau para ulama yang arif mengatakan bahwa as-sabru salasu maqamatin, kesabaran itu ada 3 tingkatan kata para arifin. Yang pertama adalah tarkus syakwa, yaitu meninggalkan atau tidak pernah mengeluh. Nah, ini juga termasuk kepada kesabaran, yaitu tidak pernah mengeluh. Wahia, dan kesabaran yang ditandai dengan tidak pernah mengeluh itu adalah darajatut tabi'in, salah satu derajat bagi para tabi'in atau pengikut-pengikut para sahabat yang bersumber dari Rasulullah. Jadi nanti ada Rasulullah, ada para sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in sampai ke kita, para ulama, para aulia, para ulama, dan kepada kita yang mencintai Rasulullah. Itu
di atas kita, atau tabiin itu di bawah para sahabat. Jadi derajatnya para tabiin adalah tidak pernah mengeluh. Berbeda dengan kita selalu mengeluh setiap hari. Padahal Allah sudah memberikan kadar bagian bagi kita dari mulai subuh nanti sampai malam, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan bahwa sabar itu waridho bil makduri, ridho dengan ketentuan atau bagian yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini adalah tingkat kesabaran juga. Wahiyya darajatuz zahidin, yang disebut dengan ridho, pembagian atau bagian dari Allah, ini adalah derajat bagi ahli-ahli juhud, ya, orang-orang yang juhud. Yang ketiga adalah sabar itu wal mahabbatu ibtilai, selalu senang ketika diberikan musibah atau diberikan ujian oleh Allah. Berbeda dengan kita, kalau kita diberikan ujian kita malah suka ngomong kemana-mana. Akan tetapi ada sebagian orang bahwa ketika diberikan ujian atau cobaan itu merasa senang, yaitu wal mahabbatul ibtila wahiyya darajatus siddiqin, dan ini adalah derajat bagi orang-orang yang syidik atau orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Jadi kita masih jauh kepada tahapan sabar ini. Nomor 1 saja sudah jauh, nomor 2 dan nomor 3 kita jauh, karena pangkatnya kita belum sampai kepada pangkatnya orang-orang yang tabiin, kemudian kita pangkatnya orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang siddiqin. Nah, ini akan tetapi kita bisa mengusahakan dengan nasihat yang sudah kita dapatkan dari kitab Nashihul Ibad ini, karena ini adalah sebenarnya keseluruhannya nasihat ini adalah bagi kita, meskipun kita belum ada pada saat itu, akan tetapi seiring zaman, seiring waktu kita akan mendapatkan nasihat tersebut. Di antaranya adalah kita harus bersabar dengan 3 jenis sabar itu. Baiklah para jamaah semuanya, selanjutnya adalah wafil hadisi, maka di dalam hadis dijelaskan, kata Rasulullah, ubudillah, beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah ala ridho. Jadi ubudillahi ala ridho, beribadahlah kepada Allah ala ridho, dengan keridhoan. Jadi kita itu harus ridho beribadah kepada Allah. Tidak berarti kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini adalah selaku manusia yang menginginkan sesuatu ketika kita beribadah kepada Allah, akan tetapi sebetulnya Allah itu maha tahu apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari ibadah kita kepada Allah. Jadi kita harus ridho. Kemudian fa'ilam tastati, kemudian apabila kamu tidak mampu untuk beribadah kepada atau ridho kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, sabri, maka minimal kita adalah kesabaran. Jadi kita punya kesabaran yang ada di dalam jiwa kita. Alama tukrahu khairun katsirun, terhadap musibah-musibah yang kita benci atau yang kita tidak menyukainya. Khairun katsiran, ini adalah suatu kebaikan yang sangat banyak. Jadi kita belajar merubah diri kita atau pindah haluan kita dari kita senang maksiat kemudian menjadi membencinya kepada kemaksiatan dan meyakinkan bahwa kejelekan maksiat itu bisa dirubah ketika dengan kita taat kepada Allah. Dan kita juga bisa menjadi orang-orang yang kriterianya sabar dengan 3 sabar tadi. Di antaranya adalah kita tidak pernah mengeluh, kemudian kita juga ridho akan bagian dari Allah, dan kita juga selain itu selalu bahagia ketika diberikan cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah semuanya, itulah kajian kita di dalam kitab Nashihul Ibad dari maqalah ke-24 dan ke-25. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya kembali, dan apapun yang telah saya jelaskan kepada para jamaah semuanya, ini menjadikan bagian dari kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Baik, dan jelasnya itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan itu adalah yang timbulnya dalam diri saya pribadi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.